Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah, dan surga. Tema kita kali ini yaitu apakah sholat kita diterima? Ini penting para sahabat, karena kita harus mengetahui dengan pasti dalam sholat kita bahwa Allah benar-benar akan menerima sholat kita dengan kriteria-kriteria tertentu. Jangan sampai kita hanya menduga-duga bahwa sholat kita diterima, namun ternyata menurut ukuran Al-Quran berbeda. Mari kita saksikan slide berikut ini. Nah, ini para sahabat, kita lihat judulnya, apakah salat kita diterima Allah? Apakah salat kita diterima Allah? Mari kita ukur diri kita, ya, berdasarkan Al-Quran. Selama ini kita menduga salat kita pasti diterima Allah, karena kata para ulama, salat hukumnya wajib. Bila dilakukan mendapat pahala. Ternyata menurut Al-Quran hanya salat yang khusyuk sesuai contoh Rasulullah yang diterima dan berpahala. Ini harus kita renungkan para sahabat. Menurut Al-Quran ada 6 jenis salat ternyata. Ada yang tidak berpahala sholat itu. Kita lihat, yang pertama disebut dengan sholatnya mabuk atau sholat mabuk. Yang kedua, sholat munafik. Yang ketiga, sholat celaka. Nah, sholat seperti ini, sholat yang tidak berpahala. Sehingga karena dia tidak ada dampaknya kepada kehidupan sehari-hari, maka sholat seperti ini tidak berpahala atau kurang efektif dalam memperbaiki akhlak. Nah, yang berikutnya adalah sholat yang berpahala, yaitu sholat yang khusyuk. Salat khusyuk terpelihara sampai akhir hayat. Dan sholat khusyuk yang memperbaiki akhlak atau sholat daim. Nah, inilah sholat yang berpahala itu. Ya, sholat yang berpahala. Efektif memperbaiki akhlak. Karena kita lihat banyak di kehidupan ini. Banyak orang yang sholat tapi akhlaknya nggak berubah. Banyak yang sholat malah akhlaknya semakin parah. Nah, karena memang sholatnya itu tidak khusyuk. Nah, kalau sholat tidak khusyuk, tidak bisa dia memperbaiki akhlak atau kurang efektif. Nah, ini 6 jenis sholat, para sahabat harus kita ketahui. Dari 6 jenis sholat ini, kita tuh yang mana? Kita tuh yang mana? Nah, kita lihat ayat-ayat Qur'annya berikut ini. Salat mabuk kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 43. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang diucapkan. Nah, ini salat mabuk namanya. Yaitu ukurannya jelas, yang nggak ngerti yang diucapkan. Jadi pada saat kita sholat, ternyata kita nggak ngerti yang kita ucapkan. Sehingga pikiran kita kemana-mana. Kita baca apa, pikiran kita kemana-mana. Nggak ngerti yang diucapkan. Yang kedua, sholat munafik. Yang di dalam surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah yang menipu mereka. Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka
tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah ini kita lihat tandanya orang munafik sholat. Jadi orang munafik itu sholat sebetulnya. Tandanya mengingat Allah hanya sedikit, malas, dan terkadang riak. Yang ketiga, sholat celaka. Maka kecelakaanlah bagi yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah bahkan kita lihat, sholat juga bisa celaka. Nah inilah yang disebut dengan tidak berpahala. Pahalanya tidak ada dan sholat seperti ini dipastikan tidak diterima. Karena ini sudah jelas ini kriterianya di dalam Al-Quran. Nah kita lihat yang diterima, ya yang diterima itu adalah sholat yang khusyuk. Nah ini kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya beruntunglah atau berpahalalah orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam salatnya. Jadi dipastikan kalau sholat itu kalau mau berpahala, kalau mau diterima harus khusyuk. Jadi khusyuk ini wajib. Ya khusyuk ini wajib kalau mau berpahala. Nah kemudian yang kelima kita lihat sholat yang khusyuk tapi terpelihara hingga akhir hayatnya. Dan orang-orang yang memelihara salat khusyuknya, nah ini sampai akhir hayatnya, salat khusyuknya, ya sampai akhir hayat, mereka itulah yang dimuliakan di dalam surga. Ini jaminan orang-orang yang benar khusyuknya seperti Rasulullah itu dan dipelihara sampai akhir hayatnya, mereka itu dimuliakan di dalam surga. Ini surat 70 ayat 34. Ya, surat 70 Al-Ma'arij ayat 34-35. Dan yang keenam adalah sholat daim, ya sholat daim, yaitu hasil sholatnya itu teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari berupa kebajikan yang ikhlas sekaligus memperbaiki akhlak. Mereka itu tetap setia melaksanakan sholatnya. Artinya kekhusyuan sholatnya itu dimanapun dia berada, makna-makna bacaan sholat itu telah terhayati, terjiwai, dan terpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini maksudnya. Ya, sehingga ini sangat efektif memperbaiki akhlak. Nah ini Al-Quran surat Al-Ma'arij, surat 70 ayat 23. Nah sekarang persoalannya para sahabat, banyak sekali orang yang menjelaskan tentang sholat khusyuk. Pengalaman saya itu ada lebih dari 40 macam sholat khusyuk. Ya, sholat khusyuk itu ada lebih dari 40 macam kata orang. Tetapi kita perlu sholat yang meniru sholat khusyuknya Rasulullah. Jadi bukan kata orang. Nah, kita lihat bagaimana meniru sholat khusyuk Rasulullah. Karena dalam hadis dikatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku melaksanakan sholat. Jadi kita meniru sholat Rasulullah. Kita lihat ada Rasulullah sholat, ada imam, ada makmum sholat, dan seharusnya bagaimana? Kita lihat Rasulullah membaca Al-Fatihah. Imam membaca Al-Fatihah. Makmum membaca Al-Fatihah. Seharusnya membaca Al-Fatihah. Rasulullah membaca Al-Fatihah. Seharusnya membaca Al-Fatihah. Berarti sama, sudah sama. Kemudian fisik yang digerakkan. Imam sama. Artinya ruku sujudnya sama. Makmum ruku sujudnya sama. Seharusnya bagaimana? Seharusnya memang sama. Dan ini sudah sama. Sekarang kita lihat tafakurnya bagaimana? Yang dipikirkan apa? Kita lihat. Nah, ini tidak sama. Rasulullah itu benar-benar mengerti yang diucapkan.
Ya, yang dipikirkan tuh mengerti Rasulullah. Nah, ternyata boleh jadi imam tidak mengerti, makmum tidak mengerti. Boleh jadi seperti itu. Kalau begitu maka tidak sama. Seharusnya sama, berarti seharusnya kita juga mengerti yang diucapkan. Nah, ini namanya tafakur. Nah, kemudian Rasulullah itu menjiwai dari arti-artinya itu, makna-makna bacaan sholat itu Rasulullah menjiwai. Nah, sedangkan imam, makmum belum tentu menjiwai. Sehingga harus sama. Sehingga harus menyesuaikan diri, melakukan tadabbur seperti yang dilakukan Nabi. Makna-makna bacaan sholat dihayati, dijiwai. Kemudian ketenangan. Jadi saat sholat itu seharusnya tenang. Rasulullah itu sangat tenang sholat. Maka kita sebut dengan tumaninah. Nah, banyak imam yang sholat terburu-buru, sholatnya terlalu cepat. Banyak juga yang demikian. Nah, ini kalau demikian tidak sama dia. Seharusnya sama, yaitu tumaninah. Ya. Nah, ini berarti para sahabat, kalau begitu kita harus yang tidak sama ini harus kita samakan. Yang kita samakan menjadi sama dengan Rasulullah. Ya, tafakur, tadabbur, dan tumaninah. Nah, inilah kita sebut dengan metode 3T, meniru sholat Rasulullah atau sholat khusyuknya Rasulullah itu adalah metode 3T, tumaninah, tafakur, tadabbur. Jadi metode ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah, dilaksanakan oleh para sahabat, dan dilaksanakan oleh para ulama. Nah, ini yang kita tiru sekarang para sahabat. Yaitu khusyuknya seperti apa? Khusyuknya meniru salat khusyuk Rasulullah dengan metode 3T, yaitu tumaninah, tafakur, tadabbur. Nah, ini para sahabat, tentunya pada saat pelaksanaan, tumaninah, mengerti dan menghayati serta tenang. Nah, tentunya bagi Rasulullah SAW, bagi orang-orang Arab yang meniru salat Rasulullah ini sangat mudah dan sederhana. Karena bacaan-bacaan salat itu dalam bahasa Arab. Sehingga bagi orang Arab meniru salat khusyuk 3T seperti Rasulullah sangat mudah dan sederhana. Tetapi bagi orang Indonesia perlu berlatih minimal 1 ayat 1 minggu atau sasmi di luar sholat. Yang akan dipandu oleh para admin yang dilakukan di luar sholat. Ya, yang dilakukan di luar sholat untuk menghayati makna-makna bacaan sholat. Karena itu kita menyebutnya pendidikannya itu teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Jadi ada teorinya bagaimana memahami makna-makna bacaan sholat, harus ada pelajarannya secara khusus, dan kemudian makna-makna bacaan sholat itu dilatih, dilatih dengan sasmi 1 ayat 1 minggu di luar sholat, dan dipraktekkan dalam sholat keseharian yang diawali dengan sholat-sholat sunat misalnya. Ini nanti akan dipandu oleh para admin. Kebetulan kita komunitas pahala mengalir ini akan banyak yang membantu untuk itu. Karena itu para sahabat, untuk dia lebih memantapkan kita bahwa salat khusyuk metode 3T ini dia sudah memperoleh rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana bunyi rekomendasi Majelis Ulama Indonesia ini? Nah, ini kita lihat karena terlalu kecil, kita besarkan. Akhlak adalah harta kekayaan yang tidak akan habis, lampu yang tidak akan padam, pakaian yang tidak akan lapuk. Tumakninah, tafakur, tadabbur atau 3T merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dalam usaha mencapai salat khusyuk. Nah, setelah membaca buku Salat Khusyuk metode 3T atau Tumakninah Tafakkur Tadabbur, kami Majelis Ulama Indonesia dengan penuh kegembiraan menyambut baik, ya, diiringi doa semoga usaha ini diridhoi Allah dan menjadi ibadah di sisinya. Nah, ini para sahabat sekalian, ternyata Majelis Ulama Indonesia mendukung daripada pendidikan dan pembelajaran sholat khusyuk metode 3T ini, sehingga supaya kita tidak ragu-ragu. Mungkin kita dapat bimbingan sholat khusyuk dari tempat lain, ya tentunya ya perlu dilihat dulu, perlu dikaji dulu sejauh mana kebenarannya. Jangan sampai nanti ternyata tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena pengalaman saya ada lebih dari 40 macam, ya, saya belajar tentang sholat khusyuk ini, tapi kita harus meniru sholat khusyuk seperti yang diajarkan Rasulullah. Nah, berikutnya akan kita jelaskan kembali tentang mengapa kita harus berlatih di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.